Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sinta Permatasari dengan NIM 191411917. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Komunikasi Arsitektur yang bertemakan arsitektur tropis. Yang pertama adalah hubungan antara arsitektur, manusia, dan lingkungan. Yang sudah kita ketahui bahwa lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Perilaku manusia dan lingkungan, pandangan hidup dan etos, serta kondisi alam dan masyarakat yang akan mempengaruhi suatu kebudayaan dan bersama dengan naluri. Dan kebudayaan akan mempengaruhi kebutuhan dan menciptakan perilaku. Manusia dan huniannya. Dalam mewujudkan hunian, manusia selalu dituntut untuk memulai dengan konsep atau gagasan, diawali dengan pemenuhan kebutuhan yang sederhana sampai pada kebutuhan yang semakin luas. Selanjutnya adalah pengaruh kondisi alam pada bangunan. Nah, di Indonesia terbagi menjadi beberapa musim seperti yang sudah kita kenal. Di Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan perbedaan siang dan malam yang cukup signifikan. Selanjutnya adalah pengaruh pada bangunan. Nah, pengaruh ini bisa dibilang dalam iklim tropis. Dengan keadaan iklim yang seperti ini, bangunan didesain di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan menciptakan bangunan yang bisa beradaptasi dengan kondisi iklim yang ada. Nah, selanjutnya adalah apa itu arsitektur tropis? Seperti yang sudah kita kenal pada umumnya, arsitektur tropis adalah arsitektur yang mempertimbangkan kondisi iklim dan perencanaan dan perancangan, baik secara mikro, meso, dan makro. Arsitektur tropis. Arsitektur tropis itu banyak dinilai dari tampilan dan bentuk bangunan saja. Tetapi, arsitektur itu mencakup dari perancangan denah, pengaturan ruang-ruang, mengatur sirkulasi udara, dan sinar matahari yang masuk. Iklim makro. Nah, di sini pada iklim makro terdapat beberapa jenis. Lebih tepatnya ada 3 jenis tipe iklim makro. Yang pertama panas dan kering, kedua dingin dan hujan, yang ketiga adalah panas dan lembab. Iklim panas. Berikut adalah beberapa contoh. Bisa dilihat pada iklim panas, dinding beton dapat mengurangi panas pada siang hari. Nah, begitupun sebaliknya, pada malam hari, panas yang tersimpan di dinding beton dapat memberikan kehangatan di dalam ruangan. Selanjutnya, iklim hujan dan dingin. Dengan kondisi iklim yang hujan dan dingin, maka digunakanlah ketebalan dinding kayu yang akan mengusir dingin dan menyimpan panas. Dan dengan demikian, kemiringan atap yang mampu mengalirkan air hujan dengan cepat ke bawah. Selanjutnya adalah iklim panas dan lembab. Di daerah tropis yang beriklim panas dan lembab, dinding harus banyak bukaan atau sirkulasi silang untuk membiarkan udara lewat dan menghalau panas yang keluar ke bangunan. Selanjutnya adalah karakteristik bangunan pada iklim tropis. Nah, sudah bisa kita lihat pada gambar bahwa ciri-ciri bangunan arsitektur tropis itu meliputi sudut kemiringan atap yang besar di atas 30 derajat,
kemiringan, dan tritisan yang cukup lebar. Selanjutnya adalah atap miring. Nah, sebagian banyak orang yang menganggap atap miring sangat tradisional, namun sebenarnya menggunakan atap miring ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara sehingga tampilannya tetap modern dan sangat cantik. Ada pula yang berbentuk atap datar. Ini adalah beberapa contoh yang menggunakan atap datar, namun sebenarnya bangunan ini menggunakan atap miring. Jadi dengan konsep ini pun kita bisa menanggapi bahwa kondisi zaman namun tetap bisa mengadaptasi kondisi iklim. Yang pertama ini adalah pada tritisan atap. Nah, tritisan atap adalah bagian yang menonjol keluar pada bangunan. Fungsinya adalah sebagai peneduh bangunan, menghindari kebocoran dari atap, dan melindungi jendela dari panasnya sinar matahari langsung. Contoh yang kedua adalah secondary skin. Nah, selain menggunakan tritisan dalam pencegahan sinar matahari, panasnya sinar matahari, bisa juga kita menggunakan konsep dengan secondary skin pada bangunan. Jadi secondary skin ini adalah kulit kedua dari bangunan yang berfungsi sebagai pelindung bangunan agar panas sinar matahari tidak masuk secara langsung ke dalam suatu bangunan. Nah, di sini skema secondary skin sudah terpaparkan dalam laptop. Selanjutnya adalah material. Nah, material ini sudah ada beberapa contoh. Beberapa contoh ini terdiri dari secondary skin yang dibuat beberapa model dan berbagai bahan seperti penggunaan kayu, besi, dan lain-lain. Begitu saja presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.